البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-26 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Masih penjelasan seputar Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Disebabkan karena tertipu, terbujuk dengan rayuan iblis laknatullah alaih, yang akhirnya Adam alaihissalam dan juga Hawa Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga, kemudian diberi tempat tinggal di dunia, di muka bumi, dengan batasan waktu yang Allah Ta'ala tentukan, dalam kondisi tetap diberi pakaian. Karena ketika Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang, setelah memakannya langsung tersingkap auratnya, terbuka, nampak auratnya. Kemudian Adam alaihissalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, dan Allah taala pun menerima taubatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam alaihissalam dan Hawa untuk tinggal di muka bumi ini. Kita lihat penjelasan berikutnya, barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum ayat yang selanjutnya. Itu ayat yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Artinya barakallahu fikum, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengkabarkan kepada Adam alaihissalam, anak keturunan Adam alaihissalam, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, jangan sampai setan menipu kalian sebagaimana telah mengeluarkan kedua bapak kalian. Kedua bapak ini maksudnya adalah kedua orang tua, yaitu Adam dan Hawa. Paham ya? Karena terkadang kalimat abawani itu yang diinginkan adalah abun wa ummun. Namanya kalau dalam ilmu bahasa Arab mulhaq bil musanna. Jadi abawani, dua bapak, itu maksudnya bapak dan ibu. Nah, sebagaimana iblis, setan telah mengeluarkan bapak ibu kalian minal jannah, dari surga, yang akhirnya membuat terlepas dari kalian berdua pakaian kalian berdua, dan nampaklah aurat kalian berdua.
Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Setan alamnya beda dengan kita ya. Setan bisa melihat kita, kita enggak bisa melihat setan. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan para setan itu adalah penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya bani Adam, la yakhdi'annakum syaitan. Wahai bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, anak turunan Nabi Adam alaihissalam, jangan sampai setan menipu kalian. Fa yuzayyin lakum al-ma'siyah, yang kemudian setan menghias-hiasi di hadapan kalian kemaksiatan. Kama zayyanaha li abawaykum Adam wa Hawa, sebagaimana setan telah menghias-hiasi untuk kedua bapak dan ibu kalian Adam dan Hawa. Fa akhrajahuma, kemudian iblis atau setan tersebut mengeluarkan Adam dan Hawa dari apa? Surga. Bisababiha minal jannah. Maksudnya dengan sebab apa? Dengan sebab bisikan, gangguan, rayuan, bujukan setan, iblis laknatullah alaih. Akhirnya apa? Na barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam dan Hawa dari surganya. Yang za'anhuma libasuhuma, yang akhirnya terlepas pakaian mereka berdua, pakaian Hawa dan Adam. Alladzi satarhamullah bihi, yang awal mulanya Allah Taala menutupi aurat mereka berdua. Litangkashifa lahum auratihima, litangkashifa lahum auratuhuma, yang akhirnya apa? Tersingkaplah aurat mereka berdua. Sebabnya apa tadi? Karena tertipu dengan rayuan dan bujukan iblis laknatullah alaihi. Allahul musta'an. Inna syaitana yarakum huwa wa dzurriyyatuhu wa jinsuhu. Inna syaitana yarakum huwa wa dzurriyyatuhu wa jinsuhu. Sesungguhnya setan bisa melihat kalian, dia dan keturunannya dan sejenis setan bisa melihat kalian. Wa antum la tarawnahum fahdharuhum. Ini sedangkan kalian tidak bisa melihat apa? Setan. Setan keturunannya atau yang semisal dengan setan bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan. Alamnya beda ya. 6 alam ghaib mereka. Kita lihat sini. Wa antum la tarawnahum fahdharuhum. Oleh karena itu berhati-hatilah kalian kepada mereka. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzi, inna ja'alna syayatina awliya'a lil kuffaril ladzina yuwahhidunallah. Sesungguhnya kami jadikan para setan sebagai penolong untuk orang-orang kufar yang mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrikun, orang kufar yang mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, penolong mereka, pelindung mereka para setan. Allahul musta'an. Naam. Wala yusaddiquna rusulah wala ya'maluna bihadiyih. Dan sebagai penolong pelindung untuk orang-orang yang tidak benarkan rasulnya, tidak benarkan para rasul yang datang di tengah-tengah mereka, dan sebagai pelindung terhadap orang-orang yang tidak mengamalkan petunjuknya. Itulah keadaannya. Jadi orang-orang yang tidak mengambil petunjuk Rasulullah SAW, tidak mengambil petunjuk arahan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, maka pelindung mereka adalah para setan wal'iyadzubillah. Naam. Karena kita dituntut dan diperintahkan agar mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan dilarang untuk membuat perkara bid'ah dalam agama ini. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian berupa perintah atau yang semisalnya, ambillah, kerjakanlah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Dalil mengenai ittiba', yaitu mengikuti syariat, bimbingan, ajaran Rasulullah SAW. Karena semua amalan walaupun bermodalkan ikhlas saja, tapi tidak ada rasa ittiba', tidak mencocoki sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan
yang tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya, tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Naam. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bayangkan, mereka orang-orang kufar wal iyad billah, orang-orang musyrikun, mereka ketika melakukan perbuatan keji, perbuatan jelek, perbuatan haram, perbuatan dosa, mereka menyandarkan ini yang merintahkan Allah katanya. Allah musta'an. Menisbahkan suatu perbuatan jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Berbicara tanpa ilmu. Sedangkan kalau tidak didasari oleh ilmu, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi membicarakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, sangat berbahaya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya. Nah, maksudnya apa? Apalagi berbicara penisbahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami melakukan perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat, perbuatan kesyirikan, Allah taala merintahkan katanya. Kita lihat apa yang mereka ungkapkan ini. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka orang-orang musyrikin melakukan perbuatan keji, qalu, seraya mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Bohongnya di sini ketahuan. Kata mereka, kami menjumpai bapak-bapak kami dahulu melakukan perbuatan keji ini, perbuatan maksiat ini, perbuatan haram ini. Jadi mereka taklid dengan pembesar mereka, taklid dengan nenek moyang mereka, taklid dengan mbah-mbah mereka. Ditanya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji? Qalu, mereka malah mengatakan apa? Kami menjumpai bapak-bapak kami dahulu melakukan seperti ini. Bayangkan, sudah taklid berbahaya sekali ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian setelah itu apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la ya'muru bil fahsya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang keji. Dibantah langsung. Allah taala tidak pernah memerintahkan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang keji. Jadi mereka mengatakan Allah taala yang nyuruh, Allah taala yang merintahkan, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan atau yang semisalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk berbuat perbuatan yang keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak mengilmuinya? Nah, ini berbahaya. Karena berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama haram. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi berkata, "Wa la yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin." Tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu, apalagi disandarkan kepada Allah taala. Ketika melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan haram, perbuatan kesyirikan, malah mereka mengatakan, dulu bapak kami juga melakukannya, Allah taala yang nyuruh katanya. Allahul musta'an, taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Itulah kerjaan orang-orang apa? Orang-orang musyrikun wal iyad billah. Naam. Jadi ketika melakukan perbuatan kemungkaran, perbuatan kebatilan, menisbahkan kepada barakallahu fikum sesuatu yang tidak benar. Nah, ini berani menisbahkan kepada Allah taala, berbahaya sekali. Nah, intinya apa? Dusta dan bohong. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wa idza atal kuffaru qabihan minal fi'li i'tadaru an fi'lihi bi annahu mimma warathuhu an abaihim. Bayangkan, apabila orang-orang kafir mendatangi perbuatan jelek, perbuatan keji, mereka minta udzur, mereka minta maaf dari perbuatan tersebut, seraya mengatakan inilah yang mereka wariskan. Maksudnya apa? Yang dulu bapak-bapak mereka wariskan kepada mereka. Jadi nisbahkan kepada bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka. Allahu musta'an. Wa annahu mimma amara Allah bihi, dan juga mengatakan bahwasanya itu termasuk yang Allah telah perintahkan. Perbuatan keji Allah telah perintahkan katanya. Allahu musta'an. Dusta, kebohongan, kedustaan, talbis, penyamaran, menyamarkan al-haq dengan barakallahu fikum kebatilan, mutarbalikkan fakta atau yang semisalnya.
Qul lahum, katakan kepada mereka, ayyuhar rasul, katakan mereka wahai rasul, innallaha ta'ala la ya'muru ibadahu biqaba'ihil af'al wa masawiha. Katakan kepada mereka wahai rasul, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah merintahkan hambanya dengan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan jelek, paham ya? Dan perbuatan-perbuatan yang tercela, enggak pernah Allah Ta'ala merintahkan. Nah, justru mereka sendiri yang berbuat kejelekan, tapi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an, seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fiikum. Ataquluna 'ala Allahi ayyuhal musyrikun ma la ta'lamuna kadiban wa iftira'an? Apakah kalian mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai segenap kaum musyrikin, pada perkara yang kalian tidak mengilmuinya, dalam kondisi dusta dan juga membuat kedustaan ini. Jadi mereka berdusta, membuat kedustaan. Nah, barakallahu fikum, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala merintahkan perbuatan keji. Allah musta'an. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya ya. Dan inilah keadaan orang-orang ahlu bid'ah ad-dhalal. Ketika mereka ditanya tentang perbuatan mereka, hujjahnya mana, dalilnya mana, nah justru mereka mengarahkan kepada pembesar-pembesar mereka. Dulu orang tua kami, dulu mbah kami, dulu nenek moyang kami melakukan seperti ini, sehingga kami pun juga melakukannya. Itu sudah barakallahu fikum terjatuh dalam perkara yang dilarang, itu taklid. Nah, mengekor, membabi buta, mengikuti tanpa dalil. Nah, Allah musta'an. Padahal seharusnya mereka meniti dan mengikuti jejaknya Nabi mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah musta'an. Kita lihat lagi, dikit lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-29, Qul amar rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Qul, katakan, amar rabbi bil qisti, katakanlah wahai Rasul, Rabbku telah merintahkan aku dengan keadilan. Berbuat keadilan itu perintahnya, bukan berbuat kesyirikan, tapi berbuat keadilan. Kemudian apa? Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin, dan hadapkanlah wajah-wajah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali ke masjid. Masjid ini maksudnya sebagian tafsirkan setiap kali sholat beribadah maksudnya. Wad'uhu, dan berdoalah kalian kepada Allah mukhlishina lahud-din, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana Allah Ta'ala memulai penciptaan kalian, kalian akan dikembalikan. Maksudnya apa? Kalian semua akan kembali. Jadi penciptaan Allah Ta'ala, kita semua diciptakan, nanti semuanya kita akan kembali, dibangkitkan kembali. Paham ya? Nah, ketika ditiup sangkakala trompet, tiupan yang pertama semuanya pingsan. Wa nufikha fis-sur. Nah, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra, fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ketika trompet ditiup, kemudian pingsanlah semua yang di langit dan bumi kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian tiup yang kedua kali, langsung mereka bangkit dalam kondisi yang tadirun, menunggu ketentuan, kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dibangkitkan semuanya. Tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan kecuali siapa kemarin? Kecuali orang-orang kufar yang mereka punya keyakinan kalau udah mati ya udah jadi tanah, nggak akan dibangkitkan lagi. Nggak akan dibangkitkan lagi. Allah Ta'ala sudah nggak bisa barakallahu fikum menghidupkan kembali, kehilangan jejak katanya. Nah, sebagian mereka kalau sudah meninggal dibakar. Setelah dibakar, abunya ditaburkan ke lautan. Tujuannya apa? Biar Allah Ta'ala kehilangan jejak. Tidak bisa. Pasti yang dibangkitkan semuanya. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Itu syahidnya. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Mereka orang-orang kafir berpandangan, beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan apa? Dibangkitkan. Justru apa kata Allah SWT? Katakan, tentu bahkan demi Rabbku, mereka semuanya akan dibangkitkan. Nah, barakallahu fikum, dan akan ditanyai tentang apa yang mereka perbuat di dunia. Dibangkitkan semuanya. Dibangkitkan semuanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu.
Bagi Allah Ta'ala mudah. Kalau teman bangkitkan kembali mudah, mengawali yang semula nggak ada aja mudah. Kun fayakun, apalagi cuma ngulangi, lebih mudah lagi kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Qala al-mufassiruna sabahumullah, qul ayyuhar rasul haula'il musyrikin, katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, amar rabbi bil adli, Rabbku merintahkan untuk berbuat keadilan, wa amarakum bi an tukhlisu lahul ibadah fi kulli mawdi'in min mawadhi'iha. Dan juga Allah telah perintahkan kalian untuk mengikhlaskan ibadah pada setiap tempat dari tempat-tempat ibadah yang ada. Mengikhlaskan, mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Orang beribadah bukan mengharapkan wajah manusia, bukan mengharapkan sanjungan manusia, bukan mengharapkan pujian manusia, paham ya? Bukan biar terkenal, biar populer, biar viral, bukan. Tapi tujuannya apa? Murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi khassatin fil masajid, secara khusus di masjid-masjid. Orang berangkat ke masjid beribadah ya murni mengharapkan wajah Allah. Bukan karena biar dipuji atau biar sanjung, bukan, tapi karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa antad'uhu mukhlishina lahu at-ta'ata wal ibadah. Dan hendaknya kalian juga berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ketaatan dan ibadah murni untuk Allah Ta'ala. Wa antuminu bil ba'tsi ba'dal maut, penting ini. Dan hendaknya kalian beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian. Semua dibangkitkan dalam kondisi tidak pandang bulu. Mulai yang kecilnya hingga yang paling besar. Mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Enggak ada di situ pilih kasih, enggak ada. Dibangkitkan semuanya. Kalaulah di dunia dia punya jabatan, punya kedudukan, punya gelar, punya titel, punya kekayaan, itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Dijadikan satu, paham ya? Rakyat sipilnya, pemimpinnya, pejabatnya, presidennya, rajanya, semua dikumpulkan dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa berkhitan. Bayangkan. Sehingga yang bisa menyelamatkan dia diantaranya adalah amalan saleh. Amalan saleh. Itulah yang perlu kita renungi barakallahu fiik. Ketika dibangkitkan semuanya ternyata pakaiannya pun tidak dibawa. Kekayaannya pun tidak bisa menolong. Kedudukannya pun juga tidak bisa menolong. Paham ya? Jabatannya juga tidak bisa menolong. Yang bisa menolong dengan izin Allah Ta'ala adalah amalan saleh. Naam. Kita lihat sini. Wa kama anna Allah awjadakum minal adam fa innahu qadirun ala i'adatil hayati ilaikum marratan ukhra, masyaallah. Sebagaimana Allah Ta'ala mewujudkan kalian dari sesuatu yang awal mula enggak ada. Antum, kita semuanya awal mulanya ada atau tidak? Kita enggak ada, awal mulanya enggak ada. Baru setelah itu Allah Ta'ala ciptakan menjadilah ada. Nah, zat yang mengadakan kita yang semula kita enggak ada, itu mampu untuk mewujudkan, mengulangi kembali kehidupan kalian. Paham ya? Nah, awal mula kita kan enggak ada. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan menjadilah kita ada. Zat yang mengadakan kita ini mampu untuk mengulangi kembali agar kita menjadi ada. Paham ya? Seperti itu. Nah, sebagaimana ayat yang kita lewati berkali-kali ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan mengulangi kembali. Sebagaimana awal permulaan, kamilah yang akan melakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada tulang, satu tulang yang tidak hancur, ya, yang tidak mengalami kepunahan, itu tulang ekor. Tulang ekor inilah yang Allah Taala apa? Minhu khuliqta fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Yang terakhir ayat ke-30. Fariqan hada wa fariqan hatta 'alaihimud dhalalah. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini terbagi menjadi dua kelompok. Allah Ta'ala jadikan hambanya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka mendapatkan hidayah. Kelompok kedua, mereka tersesat karena memang layak dan pantas untuk sesat. Nah, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, fariqan hada, satu kelompok Allah Taala berikan petunjuk. Wa fariqan haqqo 'alaihimud dhalalah, dan satu kelompok yang lain memang telah tetap pada mereka kesesatan. Innahum ittakhadhus syayatina, sesungguhnya mereka menjadikan para setan auliya sebagai pelindung dan penolong min dunillah, dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka, mengira bahwasanya mereka di atas petunjuk. Allahul musta'an. Kita lihat
Tafsirannya, qala al-fasirun asbahumullah, ja'alallahu ibadahu fariqain. Allah telah menjadikan hamba-hambanya menjadi dua kelompok. Fariqan waffaqahumullah lil hidayah, waffaqahum lil hidayah ila siratal mustaqim. Kelompok pertama, yaitu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus. Ini termasuk apa? Termasuk perkara yang sangat besar ketika orang dikenalkan dakwah salafiyah, menempuh jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, jalannya para salafun saleh, kenikmatan yang sangat besar. Jangan pernah antum lupakan atau jangan pernah antum mundur satu langkah pun, jangan. Karena orang banyak yang ingin mencari hidayah enggak dapat banyak sekali. Antum kita sudah dapat hidayah, tinggal mempertahankan. Sudah mendapatkan hidayahnya itu mengenal as-sunnah, tinggal mempertahankan. Nah, mempertahankan ini berat. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak gangguan, cacian, makian. Kalau kita nggak kuat bagaimana? Sangat berbahaya. Karena ketika orang sudah mengenal sunnah, mengenal Al-Quran, mengenal dakwah salafiyah, itu nggak sembarangan. Nah, barakallahu fiik, ujian luar biasa. Apalagi kalau antum hidup bermasyarakat, gabung dengan masyarakat orang awam yang jauh dari ilmu, kadang antum caci maki, dihina, dibilang kelompok sesat, dibilang aliran sesat, dibilang orang yang aliran ganjil atau yang semisalnya, sabar. Nah, barakallahu fiik. Makanya dipermisalkan oleh Rasulullah SAW, al-qabid, nah barakallahu al-mutamassik bid-dini kal-qabid al-jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api, berat, panas. Nah, kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak sabar, apalagi ujiannya bukan hanya ujian dari orang awam saja, ujian dunia pun juga luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengkondisikan keadaan kita, dunia di hadapan kita bisa terseret, terombang-ambingkan oleh dunia, sehingga lupa akhiratnya, wal'iyadzubillah. Nah, itu hati-hati ya, fitnah sangat luar biasa, dahsyatnya. Nah, belum ditambah fitnah syubhat. Fitnah syubhat kalau kita bodoh bagaimana? Nggak bisa mengatasinya. Syubhat itu yang bisa mengatasi hanya ilmu. Paham ya? Kalau kita dalam kondisi bodoh, dikhawatirkan terombang-ambingkan oleh syubhat yang akhirnya kita terdampar, hanyut bersama syubhat dan fitnah tadi itu. Allahumma musta'an. Al-fitanu khattafah aw wasyubhatu khattafah wal qulub dha'ifah. Fitnah, syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati manusia itu lemah. Jangan pernah antum merasa anda udah kuat, enggak mungkin anda terkena syubhat. Enggak mungkin anak melenceng, enggak mungkin anak tergelincir. Jangan seperti itu. Selama kita masih hidup, barakallahu fiik, selama kita masih hidup, tidak aman dari ketergelinciran, tidak aman dari penyelewengan. Tapi kita bagaimana caranya untuk mempertahankan istiqamah di atas sunnah, di atas Al-Quran was sunnah, di atas ajaran salafun saleh. Caranya apa diantaranya? Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Penting sekali itu. Karena majelis ilmu bagaikan apa kemarin? Bagaikan pupuk siraman rohani. Hati kita butuh pupuk, butuh siraman. Lah kalau nggak pernah disiramin, bagaimana hati kita? Layu, kaku, keras. Kalau udah keras, layu, kaku, mati. Kalau udah mati, sulit dinasihati, sulit menerima kebenaran. Paham ya? Menentang, membangkang, menolak, bantah. Wal'iyadzubillah. Naam. Kita lihat dikit lagi. Qala al-fasirun asbahumullah wa fariqan wajabat 'alaihimud dhalalah, dan kelompok yang satunya telah tetap pada mereka kesesatan anit tariqil mustaqim. Bayangkan ini. Kesesatan dari jalan yang lurus. Karena termasuk jalan barakallahu fikum yang paling selamat ketika menghadapi ahlul bid'ah wad dhalal, bukan malah akrab dengan mereka, tapi menjaga jarak dengan ahlul bid'ah wad dhalal. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Imam Syatibi, Abu Ishaq Asy-Syatibi, dinukilkan dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Al-bu'du an majalis ahli bid'ah huwa at-tariqu ila sunnah. Menjauhkan diri dari majelisnya ahli bid'ah wad dhalal itu jalan menuju as-sunnah. Jalan menuju as-sunnah. Kalau antum atau kita sering duduk dengan pengikut hawa nafsu, duduk dengan orang-orang yang barakallahu fikum gemar melakukan bid'ahan, dikhawatirkan cepat atau lambat terseret dan mengikuti keadaan mereka. Wal'iyadzubillah. Ingat-ingat ya, jalan menuju as-sunnah al-bu'du an majalisi ahli bid'ah. Menjauhkan diri, jaga jarak, duduk dengan pengekor hawa nafsu atau ahli bid'ah wad dhalal. Naam. Memang berat barakallahu fiik, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Qayyim
rahmatullah alaih menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin dengan semakna beliau mengatakan alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish liqillatis salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Artinya apa? Wajib atasmu senantiasa di atas jalan yang benar dan jangan merasa minder, takut dengan sedikitnya orang yang mengikutinya. Orang kalau di atas kebenaran itu sedikit yang ikut, jarang sekali banyak. Paham ya? Nabi dan Rasul sudah kami lewati berkali-kali ya, kami jelaskan Nabi dan Rasul ada yang nggak punya pengikut, tapi di atas kebenaran. Jadi orang kalau meniti jejak yang benar, jejaknya para salaf itu semakin sedikit. Namanya apa? Tamhis, disaring, dimasukkan dalam filter, mana yang kokoh, mana yang tidak, mana yang benar-benar jujur, mana yang tidak, seperti itu. Nah, kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu, tinggalkanlah jalan kebatilan, wala taghtar bi kasratil halikina, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Karena pengikut hawa nafsu paling banyak. Paham ya? Pengikut kesesatan paling banyak. Jangan tertipu, walaupun mereka banyak ribuan, ratusan, jangan tertipu. Paham ya? Karena al-haq, al-jamaah bukan diukur dengan banyaknya peserta, bukan diukur di banyaknya pengikut. Ingat-ingat kalamnya siapa itu? Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Apa itu? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Walaupun sendirian enggak masalah, tapi di atas kebenaran itulah jamaah. Antum lihat orang salat jamaah, paling sedikit berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Itu dikatakan jamaah. Enggak harus banyak orang, ribuan, ratusan baru dikatakan jamaah, tidak. Paham ya? Intinya di atas kebenaran itu dikatakan jamaah. Nah, kita lihat berikutnya yang terakhir, innahum muttakhadus syayatin awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin menjadikan para setan sebagai pelindung dan menjadikan para setan sebagai penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata'uhum jahlan minhum. Akhirnya mereka mentaati para setan tadi karena kebodohan dari mereka. Wa dhannan annahum qad salaku sabilal hidayah, dan mereka menduga mengira bahwasanya mereka telah menempuh jalan petunjuk. Allah musta'an. Inilah sebab kebodohan, barakallahu fiik. Jadi kebodohan harus senantiasa kita hilangkan dari diri kita. Harus kita senantiasa membasmi dan juga memeranginya, dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk mencabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai kebodohan menjalar di dalam tubuh kita. Nah, barakallahu fikum, ingin berhasil, ingin sukses, tempuh jalan perjalanannya. Paham ya? Agar menjadi, nah barakallahu fikum, orang yang apa? Yang senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Apa itu? Lanjutannya, antum? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Artinya apa? Kamu ingin berhasil, ingin sukses, ingin selamat, tapi enggak mau menempuh perjalanannya. Yang namanya kapal, perahu itu tidak bisa berjalan di atas apa? Daratan yang enggak ada airnya. Maksudnya harus butuh perjuangan, gitu ya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.